Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-fudhala, para peserta kajian hadis yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh pada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini menjelang siang kita akan melanjutkan kajian hadis kita, yang mana kita mengkaji hadis kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya, beserta penjelasannya yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pekan yang lalu kita sampai pada potongan hadis, ya kita masih berada pada hadis yang pertama, ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya. Sekarang kita sampai pada penggalan hadis faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini penggalan hadis dari hadis yang kita jelaskan pada pertemuan pekan yang lalu, ya. Jadi penggalan ini memberikan contoh, ya, memberikan contoh bahwasanya seseorang itu akan dibalas apa yang dia niatkan, ya. Seseorang itu akan dibalas perbuatannya sesuai apa yang apa yang dia niatkan. Maka ini contohnya, ya. Makanya Nabi memberikan contoh agar lebih jelas, ya. Karena terkadang seseorang itu tidak jelas melainkan dengan contoh, ya. Terkadang pernyataan itu belum dipahami, makanya Nabi eh, menjelaskan dengan contoh agar pernyataan beliau sesungguhnya amal itu pasti dengan niat dan sesungguhnya seseorang itu akan dibalas apa yang dia niatkan, maka Nabi memberikan contoh agar lebih jelas dari pernyataan beliau. Apa contohnya? Contohnya adalah kata Nabi, maka barang siapa yang hijrah, ya, karena Allah dan Rasulnya atau kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, siapa yang hijrah untuk dunia, untuk mendapatkan dunia, atau hijrahnya itu karena wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya itu tergantung apa yang dia niatkan. Artinya kalau niatnya hijrah itu untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Kalau hijrahnya itu untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan menikahi seorang wanita. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hijrah itu bagian daripada ibadah. Maksudnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sebagaimana dulu kaum muslimin ketika mereka masih di Mekah, ya, masih dikuasai oleh orang kafir musyrik Quraisy, maka kota Mekah pada saat itu masih dikatakan sebagai negeri
kafir. Karena apa? Karena masih dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, maka Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk hijrah ke Madinah karena di Madinah itu sudah banyak kaum muslimin yang memeluk Islam. Orang-orang Ansor sudah banyak yang memeluk Islam. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, makanya hijrah itu artinya hijrah dari negeri kafir ya menuju ke negeri Islam, maka itu bagian daripada ibadah. Dan ibadah itu landasannya harus ikhlas. Semata-mata karena Allah, bukan karena dunia, ya bukan karena untuk menikahi seorang wanita, bukan tujuan yang lainnya, tetapi tujuannya itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mencari daripada ridho Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kalau beliau masih hidup, maka kita mencari ridho Rasulullah SAW kalau beliau masih hidup. Tapi kalau beliau sudah meninggal dunia, maka kita niat, niat kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hijrah itu adalah seseorang yang berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, sebagaimana yang kaum muslimin terdahulu di zaman Nabi itu, ya sebelum Mekah itu dikuasai oleh kaum muslimin, ya sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir sehingga dikatakan itu masih negeri kafir. Ya, nanti ketika Nabi pada peristiwa Fatu Makkah, nah, baru Mekah itu kembali menjadi negeri Muslim atau negeri Islam atau kota Islam karena kaum muslimin yang menguasainya itu pada peristiwa Fatu Mekah. Ya, ikhwatul Islam pada tahun ke-8 Hijriah tepatnya. Ya itu ya. Contoh lagi di sini, Syekh Utsaimin mencontohkan seperti misalnya orang yang berada di negeri Amerika ya, Amerika contohnya Amerika. Nah, Amerika kan negara kafir kan, karena dipimpin oleh orang-orang kafir ya. Bahkan sebagian besar penduduknya adalah orang-orang kafir, pemerintahannya adalah orang-orang kafir. Lalu misalnya ada seorang yang masuk Islam, ya orang Amerika misalnya yang masuk Islam, namun dia tidak bisa dia menampakkan agamanya ya di sana, ya artinya dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar agamanya, ya barangkali dia apakah dia akan diganggu misalnya, tidak bisa melaksanakan sholat misalnya, tidak bisa menampakkan hijab misalnya bagi yang perempuan misalnya, tidak bisa berhijab misalnya, ya misalnya dari pemerintahan itu mereka memberikan apa namanya halangan sehingga orang yang masuk Islam itu di negeri Amerika misalnya, maka dia tidak punya kemampuan untuk menampakkan syiar agamanya. Maka konsekuensinya dia harus meninggalkan, ya harus meninggalkan eh, negerinya itu, negeri kafir itu, ya dia harus pindah ke negeri Muslim atau negeri Islam. Ya, ini dinamakan hijrah. Ya, ya kemudian apabila seseorang itu berhijrah, maka orang-orang itu berbeda-beda ya dalam hijrah mereka itu. Di antara mereka ada yang berhijrah lalu meninggalkan kampung halamannya itu semata-mata untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya. Ya, artinya untuk bagaimana dia bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Ya, bagaimana dia bisa menegakkan syiar-syiar Islam di negeri kaum muslimin. Maka hijrahnya ini adalah hijrah yang mendapatkan pahala dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena dia meninggalkan kampung halamannya yang penuh dengan kekufuran, ya, yang penuh dengan kemaksiatan misalnya, atau dia tidak bisa menampakkan agamanya, syiar-syiar agamanya, maka dia pun meninggalkan kampungnya itu atau negerinya itu, lalu dia berhijrah, ya, agar dia bisa menegakkan syariat Islam di negeri kaum muslimin yang lainnya. Maka
dengan niat yang benar itu, dengan niat yang ikhlas itu, bukan ada tujuan-tujuan keduniaan, bukan karena untuk mendapatkan keduniaan dan seterusnya, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis manusia yang kedua yang hijrahnya itu adalah untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Jadi dia berhijrah itu bukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan bukan untuk agar dia bisa menegakkan syariat Islam, tetapi tujuannya hijrah itu meninggalkan kampung halamannya yang penuh dengan kesyirikan dan kekufuran itu semata-mata untuk mendapatkan dunia. Ya, contoh misalnya seseorang yang menyukai apa namanya, orang yang suka mengumpulkan harta, ya, orang yang suka mengumpulkan harta. Lalu dia mendengar di negeri Islam itu adalah tempat yang sangat cocok untuk mencari harta. Ya, dia mendengar, mendapatkan informasi bahwasanya di negeri Islam itu adalah negeri yang cocok untuk mendapatkan harta, untuk ya begitu. Maka dia pun berhijrah dari negeri yang kafir itu ke negeri Islam. Ya, jadi hijrahnya itu semata-mata ingin mendapatkan harta, ya bukan untuk menyelamatkan agamanya. Ya, jadi dia tidak bermaksud agar dia bisa melaksanakan syiar-syiar Islam di negeri Muslim itu. Ya, dia tidak memperhatikan masalah agamanya. Yang penting niatnya itulah adalah obsesinya adalah harta. Ya, inilah yang tadi masuk dalam hadis Nabi, "Faman kanat hijrah wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi." Maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, ya, atau ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya itu dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Ya, itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah seseorang yang berhijrah dari negeri kafir ya ke negeri Islam, tujuannya adalah untuk menikahi seorang perempuan. Ya, ya misalnya misalnya ada misalnya seorang yang mengatakan saya tidak akan menikahkan kamu dengan fulana misalnya, dengan anak saya misalnya kecuali di negeri Islam misalnya. Ya, eh, akhirnya akhirnya orang itu pun berhijrah meninggalkan negerinya yang negeri kafir itu menuju kepada negeri Islam. Tapi tujuannya adalah bukan untuk menyelamatkan agamanya, bukan untuk agar dia bisa mudah menjalankan syariat Islam, tetapi tujuannya adalah untuk menikahi seorang perempuan. Ya, jadi sekali lagi jadi orang yang berhijrah meninggalkan negerinya kafir menuju negeri Islam yang tujuannya adalah untuk dunia, mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita, maka dia tidak berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Ya, artinya inilah hijrah yang tercela, hijrah yang tercela. Jadi bisa saja dia mendapatkan dunia, bisa saja dia mendapatkan daripada wanita, tetapi dia berdosa, ya, atau dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrahnya itu bagian daripada ibadah itu harus ikhlas semata-mata karena mencari ridho Allah, semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis hijrah. Jenis-jenis atau macam-macam hijrah. Ada hijrah yaitu meninggalkan amal perbuatan, ada hijrah meninggalkan orang yang berbuat amal, meninggalkan orang yang berbuat amalan ya membuat orang yang melakukan satu amalan yang buruk. Yang ketiga hijrah meninggalkan tempat. Jadi ada hijrah meninggalkan amalan yang buruk tentunya. Yang kedua hijrah meninggalkan orang-orang yang berbuat keburukan. Yang ketiga hijrah adalah meninggalkan tempat yang buruk ya atau tempat yang penuh dengan kekufuran atau kemaksiatan. Baik, yang pertama adalah hijratul makan, yaitu meninggalkan hijrah, yaitu meninggalkan tempat yang jelek, tempat yang
penuh dengan kufuran, kemusyrikan ataupun kemaksiatan. Ya, yaitu seperti seorang yang berhijrah, meninggalkan atau berpindah dari satu tempat yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan kefasikan, atau negeri itu negeri yang kafir, ya, yang mana dia berhijrah ke tempat, ke negeri yang tidak ada di situ kemaksiatannya, atau yang tidak ada di situ orang-orang berbuat kefasikan, atau tidak ada di situ kekufuran. Ya, artinya dia berhijrah ke negeri atau ke tempat Islam. Ya, dan hijrah yang paling tinggi adalah, atau yang paling agung adalah hijrah, ya, dengan meninggalkan negeri yang kafir kepada negeri yang Islam. Ya, negeri itu kan ada negeri kafir, ada negeri Islam, ada juga eh, negeri yang Islam, tetapi boleh jadi situ banyak kemaksiatan. Ya, jadi meninggalkan negeri yang kafir itu, yang diperintah oleh orang-orang kafir, seperti sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, seperti di Mekah, ya, yang mana Mekah pada saat itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kaum muslimin, para sahabat Nabi tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ya, mereka diteror, disakiti, disiksa dan seterusnya. Maka ketika itu mereka wajib untuk hijrah ke Madinah, sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah. Maka mereka pun berbondong-bondong atau secara sembunyi-sembunyi mereka hijrah ke Madinah, karena negeri Makkah pada saat itu masih dikatakan negeri kafir, karena penduduknya masih dikuasai oleh orang orang kafir. Ya, ada juga negeri, ya, negeri Islam, tetapi atau tempat yang Islam, tapi di situ merebak kemaksiatannya atau kemungkarannya dan kefasikannya, itu juga mesti juga wajib juga untuk ditinggalkan, menuju kepada negeri Islam yang aman, yang bebas daripada kemaksiatan. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Tapi ini, ya, tapi hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu hukumnya wajib apabila dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, untuk memperlihatkan agamanya, untuk tidak mampu untuk berdakwah, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah, maka dia wajib untuk meninggalkan negeri tersebut menuju kepada negeri Islam. Adapun apabila dia mampu, meskipun dia berada di negeri kafir, dia mampu menampakkan keislamannya, menampakkan syiar-syiar Islam, dan tidak ada yang menghalang-halanginya, misalnya, artinya tidak ada hambatannya. Nah, ketika dia menegakkan syiar-syiar Islam, tidak ada yang menghambat, yang melarangnya, misalnya, maka hijrahnya itu ke negeri Muslim itu hukumnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena dia masih bisa menampakkan keislamannya, masih bisa melaksanakan syiar-syiar Islam. Namun hukumnya hanyalah sunnah, itu sangat dianjurkan untuk berhijrah. Kenapa? Karena tetap negeri itu masih dikatakan negeri kafir, meskipun orang-orang kafir itu tidak menghalang-halanginya untuk berbuat melaksanakan ibadah-ibadah atau syiar-syiar Islam. Dan sekali lagi, hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya sangat dianjurkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Jadi eh, melakukan safar, ya, jadi melakukan safar, perjalanan ke negeri kafir, ya, maka itu lebih tidak diperbolehkan lagi dari sekedar tinggal di negeri kafir. Ya, jadi melakukan safar ke negeri kafir, maka itu lebih tidak diperbolehkan lagi bagi daripada orang yang sekedar tinggal di negeri tersebut. Ya, apabila negeri kafir itu yang mana dia seorang itu tinggal di negeri kafir itu, dan dia tidak mampu untuk menegakkan syiar-syiar Islam, melaksanakan ibadah-ibadah, maka wajib baginya untuk meninggalkan tempat tersebut. Dia wajib untuk berhijrah dari tempat tersebut menuju ke tempat ke negeri kaum muslimin yang dengannya dia mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau mudah untuk melaksanakan syiar Islam. Demikian pula apabila seorang itu, ya,
dari kaum muslimin atau berasal dari negeri kaum muslimin, maka dia tidak boleh melakukan safar ke negeri kafir. Ya, jadi orang-orang muslim atau dari negeri kaum muslimin, maka dia tidak boleh melakukan safar perjalanan untuk masuk ke negeri kafir. Kenapa? Karena itu tadi dikhawatirkan eh, akan membahayakan akan mempengaruhi agamanya, akan mempengaruhi akhlaknya. Ya, kita tahu semua ya negeri kafir itu ya negeri yang bayangkan mereka jauh dari Allah, mereka hal-hal yang diharapkan dalam Islam mereka bolehkan dan seterusnya. Ya banyak kemaksiatan yang terjadi di negeri itu yang mana hal itu dilarang dalam Islam. Maka safarnya itu ke negeri kafir itulah akan membahayakan agamanya dan akhlaknya. Maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke negeri kafir dan juga melakukan perjalanan safar ke negeri kafir itu juga termasuk dari menghambur-hamburkan harta dan kita diperintahkan oleh Allah, artinya kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk menghambur-hamburkan harta kita. Artinya perjalanan ke negeri kafir itu tidak ada manfaatnya, ya termasuk menghambur-hamburkan harta dan menghambur-hamburkan harta itu bagian dari perkara yang terlarang dalam Islam. Dan juga safarnya seseorang itu ke negeri kafir itu akan memperkuat perekonomian orang-orang kafir. Ya, dapat memperkuat. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan apa namanya pendapatan-pendapatan ya dengan banyaknya orang-orang yang datang ke orang-orang Muslim yang datang ke negeri kafir itu, maka perekonomian orang-orang kafir semakin kuat, ya semakin maju dan bertambah karena kaum muslimin datang ke sana kan membayar ya, harus ada dia bayar dan seterusnya. Maka itu justru memperkuat perekonomian. Sedangkan kita diperintahkan untuk ya untuk bisa tidak menjadikan orang-orang kafir itu kuat dengan segala cara ya. Dengan segala cara kita tidak boleh memberikan sokongan atau bantuan kepada orang-orang kafir. Ya justru kita harus menampakkan artinya kemuliaan kita, jangan kita menjadi apa namanya menjadi muslimin yang lemah di hadapan orang-orang kafir, sehingga kalau mereka kuat maka mereka akan mudah untuk artinya untuk merendahkan kaum muslimin ya, atau ya sedangkan kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat ya, orang-orang yang tidak merasa hina di hadapan orang-orang kafir ya. Jadi orang-orang kafir, siapapun dia, apakah dia dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, atau orang-orang ateis, ya, apakah seseorang itu yang menamakan dia sebagai seorang Muslim, tetapi dia pada hakikatnya adalah orang-orang kafir, ya, karena ada juga orang ya yang mengatakan dia seorang Muslim, tapi dia ada orang munafik, ya, sebagaimana di zaman Nabi kan, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia menampakkan diri sebagai orang Muslim, dia juga bersyahadat, dia juga sholat dan seterusnya, tapi sebenarnya dia menyimpan kebencian kepada Islam. Ya, itu yang dikenal dengan orang-orang munafik ya di zaman Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang mengaku Islam, tapi sebenarnya dia adalah orang kafir. Karena apa? Dia menyembunyikan kebencian, permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir itu adalah musuhnya Allah. Ya, dia musuh bagi Al-Quran, musuh bagi Rasulullah, dan musuh bagi seluruh orang-orang beriman. Ya, kenapa? Tentu orang-orang kafir itu tidak akan senang, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, orang-orang kafir itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho terhadap kaum muslimin sampai kaum muslimin itu mengikuti ajaran mereka. Ya, mereka dengan segala cara ya bagaimana mereka melakukan hal-hal yang membuat kaum muslim itu jauh daripada agamanya ya, dengan segala cara dilakukan itu ya, apakah mereka melakukan pemurtadan, misalnya pemurtadan, atau mereka tidak memurtadkan kaum muslimin tetapi memberikan keraguan-raguan kaum muslimin terhadap agama kaum muslimin itu. Ini yang harus kita waspadai terhadap orang-orang
kafir. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh melakukan safar ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat. Ya, ini, jadi seorang tidak boleh melakukan safar perjalanan ke negeri kafir kecuali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah boleh seorang itu melakukan safar ke negeri kafir jika dia memiliki ilmu. Jika dia memiliki ilmu agama yang dengannya itu dia bisa mengkanter atau bisa dia menjawab subhat-subhat yang ada. Nah, contoh orang-orang kafir itu dia berupaya untuk menghembuskan subhat-subhat mereka terhadap agama kaum muslimin, terhadap agama kaum muslimin. Ya, mereka memberikan subhat terhadap Rasulullah SAW, memberikan subhat-subhat terhadap Al-Quran, yang memberikan subhat-subhat pada akhlak-akhlak mereka. Ya, jadi mereka ya dengan segala cara melakukan ya artinya memberikan syubhat-syubhat sehingga kaum muslimin itu pun merasa ragu-ragu terhadap agamanya, ragu-ragu terhadap Rasulullah SAW. Maka ini yang harus diwaspadai. Jadi boleh saja seorang itu pergi ke negeri kafir tapi dengan syarat dia mempunyai ilmu agama yang kuat yang bisa untuk mengkanter atau bisa untuk menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan atau yang dihembuskan oleh orang-orang kafir. Ya, ya. Jadi eh, jika kaum muslimin itu ragu-ragu terhadap perkara agama yang sudah diyakini tentang kebenarannya, maka ini yang akan menyebabkan kaum muslimin itu tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kenapa mereka tidak kaum muslimin tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban karena mereka sudah ragu-ragu terhadap perkara-perkara yang wajib untuk diyakini. Ya, makanya berhijrah atau melakukan safar ke tempat orang kafir itu dikhawatirkan tadi itu di tempat itu ya ada hal-hal yang bisa menyebabkan kaum muslim itu ragu terhadap agamanya, terhadap Rasulnya, terhadap Al-Quran dan yang lain-lainnya. Maka ini harus ditinggalkan ya, tidak boleh untuk pergi ke sana. Ya, ya. Maka jika kaum muslimin itu meragu-ragukan ya sedikit pun ya meskipun sedikit dari perkara-perkara agama yang wajib untuk diyakini maka dia termasuk orang kafir meskipun dia mengaku muslim. Ya misalnya dia ragu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, sholat waktu hukumnya wajib. Meskipun dia sholat, meskipun dia mengaku muslim, tapi sebenarnya pada akhirnya dia kafir. Kenapa? Karena dia meragu-ragukan perkara yang sudah wajib diyakini. Ya, misalnya dia ragu tentang Al-Quran, dia meragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu adalah firman Allah. Dia ragu-ragu. Ya, maka dia ini tetap dikatakan sebagai orang kafir meskipun dia mengaku muslim. Meskipun dia melaksanakan sholat, tapi dia kan dia ragu-ragu. Padahal meyakini tentang kebenaran Al-Quran itu adalah hukumnya wajib. Harus diyakini, tidak boleh ada keraguan-raguan. Ya, sekali lagi orang-orang kufar, orang-orang kafir itu mereka memberikan keraguan-raguan kepada kaum muslimin. Ya, sampai-sampai sebagian para pemimpin mereka itu mengatakan la tuhawilu an tukhrijul muslima min dinihi ila dini nasara walakin yakfi an tusyakkifuhu fi dinihi li'annakum idza syakkактumuhu fi dinihi ya salaktumuhu ad-dina wa hadza kafir. Ini sebagian ya orang pembesar-pembesar mereka mengatakan janganlah kalian berupaya untuk mengeluarkan kaum muslim itu dari agamanya untuk masuk ke agama Nasrani. Ini ya artinya mereka mengatakan jangan engkau paksa mereka untuk masuk ke dalam agama Nasrani ya untuk keluar dari agama Islam. Tetapi cukuplah bagi kalian memberikan keraguan-raguan ya kepada kaum muslim itu terhadap agamanya. Ini ini senjata mereka ini harus diwaspadai. Jadi karena kata sebagian pemimpin mereka mengatakan apabila kalian sudah memberikan keraguan-raguan terhadap kaum muslimin ya terhadap agamanya maka kalian telah ya melepaskan agama dari diri mereka. Ini sudah cukup. Ya, ini bahaya kan? Kalau sudah kaum muslim itu ragu-ragu terhadap agamanya, maka seolah-olah kaum muslim itu sudah keluar dari para agamanya meskipun dia barangkali mengaku muslim. Ya, karena kalau sudah ragu-ragu,
konsekuensinya dia tidak lagi mau melaksanakan ajaran Islam. Ya, tidak lagi artinya lambat laun dia akan tidak akan lagi melaksanakan ajaran Islam yang diwajibkan baginya. Jadi itu sepak terjang atau metode orang-orang kafir, bagaimana mereka berupaya untuk mengeluarkan kaum muslimin, bukan memurtadkan kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama kafir, tetapi mereka memberikan keraguan-raguan kepada kaum muslimin terhadap agamanya, sehingga kaum muslimin pun ragu-ragu terhadap agamanya. Maka pada hakikatnya mereka telah melepaskan kaum muslimin dari agamanya, mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Ya, ini yang harus kita waspada. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Jadi mereka itu berupaya untuk mengeluarkan kaum muslimin dari apa namanya, dari kemuliaan, dari keagungan kaum muslimin. Ya, jadi keagungan dan kemuliaan dan kemenangan kekuatan kaum muslimin terletak pada agama itu sebenarnya. Ya, kalau agama kaum muslimin ini sudah, kaum muslim sudah ragu-ragu terhadap agamanya, maka kaum muslimin ini akan mudah keluar daripada Islam, akan mudah keluar daripada Islam, atau mereka akan, kaum muslimin akan lambat laun akan meninggalkan agamanya secara perlahan. Ya. Adapun kata mereka, adapun jika kalian berupaya untuk memasukkan kaum muslimin ke dalam agama Nasrani, ya, yang mana agama tersebut adalah agama yang menyimpang, maka kata mereka para pembesar itu tidak mungkin. Ya, artinya susah, atau susah sekali memasukkan kaum muslimin ke dalam agama Nasrani. Ya, ini itu. Ya, karena susah untuk memasukkan kaum muslimin ke agama, atau susah untuk memurtadkan kaum muslimin lalu masukkan kaum muslimin ke agama Nasrani, maka mereka mencari cara yang lain, yaitu apa? Memberikan keraguan-raguan kepada kaum muslimin terhadap agama Islam. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya agama yang dibawa oleh Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, itu sudah agama yang benar, itu agama Islam sebenarnya. Hanya saja ketika Nabi Isa diangkat ke langit, maka pengikut-pengikut Nabi Isa ini ada yang ya bukan pengikutnya, orang-orang yang atau umatnya Nabi Isa itu yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Adapun ajaran yang dibawa Nabi Isa itu adalah ajaran yang benar pada waktunya, pada zaman beliau. Ya, namun ketika namun ketika agama Isa ini ada di zaman Rasulullah SAW, ya, karena Nabi kita Muhammad SAW kan adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Maka seluruh agama yang dibawa Nabi saat itu, maka syariatnya dihapuskan dengan syariat Islam, dengan syariat dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, sekalipun misalnya ada pengikut Isa yang betul-betul dia mengikuti Nabi Isa secara murni, secara benar, tetapi ketika dia sudah berada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi jalan bagi mereka, melainkan mereka harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ajaran mereka itu sudah terhapus dengan ajaran Rasulullah SAW, karena beliau adalah nabi yang terakhir, ya. Al-Quran adalah kitab yang terakhir, maka eh, agama yang atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu harus mengikut kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, azakullah. Kemudian syarat yang kedua adalah seseorang itu diperbolehkan hijrah ke negeri kafir, ya, jika dia memiliki agama yang kuat, yang dengannya bisa dia melindungi dari segala syubhat. Ya, tadi kan ilmu, yang kedua adalah agama. Ya, karena jika seorang itu tidak memiliki agama dalam dirinya, maka jika dia pergi ke negeri kafir, maka dia akan mudah untuk larut, hanyut, ya, bersama dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena di negeri kafir itu dia akan mendapatkan gemerlap gemerlap di dunia, ya, berupa misalnya minuman keras, perzinahan,
dan kemaksiatan yang lainnya itu yang ada di negeri kafir, di mana mereka membolehkan minuman keras, perzinahan dan seterusnya. Maka jika seorang yang atau yang bersafar ke negeri kafir, namun dia tidak memiliki agama yang kuat, maka dia tidak diperbolehkan berangkat ke sana. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah seseorang itu ketika dia safar ke negeri kafir, dia sangat butuh untuk mendatangi negeri tersebut. Seperti dia lagi sakit misalnya, misalnya tidak ada pengobatan di negerinya, dan dia harus berobat ke negeri kafir, maka itu tidak mengapa karena ada hajat atau kebutuhan. Atau dia ingin belajar satu ilmu yang mana ilmu tersebut tidak bisa diajarkan di negerinya, negeri kaum muslimin, maka dia boleh pergi ke tempat tersebut, ke negeri kafir untuk mempelajari ilmu tertentu. Atau seorang yang punya kebutuhan untuk berdagang, ya maka boleh dia berdagang, lalu dia segera kembali. Karena berdagang itu juga ada juga hajat di situ, ya maka dia boleh. Tapi ini tiga syarat ya yang harus terpenuhi ya, bukan cuma satu syarat saya, tapi tiga-tiganya harus terpenuhi. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah ya. Ini yang harus kita perhatikan ya, sebaik-baiknya. Jadi ada orang yang pergi ke negeri kafir itu tujuannya hanya sekedar jalan-jalan, refreshing ya. Maka di sini Syekh mengatakan saya menganggap itu adalah perbuatan dosa ya. Syekh Utsaimin mengatakan orang-orang yang sekedar jalan-jalan ke negeri kafir itu ya, maka beliau mengatakan itu adalah termasuk orang-orang yang berdosa. Ya, kenapa? Karena uang yang dia apa namanya, yang dia keluarkan itu sebenarnya untuk justru untuk memperkuat perekonomian orang-orang kafir, dan kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta kita, dan kelak mereka itu akan dihisap oleh Allah, akan dipertanyakan tentang harta yang dia keluarkan. Ya, oleh karena itu harta yang kita keluarkan itu juga harus kita lihat kemana kita keluarkan. Ya, bukan ke tempat yang justru mendukung perekonomian orang-orang kafir, justru memperkuat tentang keberadaan orang-orang kafir. Ya, kuatal Islam, azakullah. Ya, ini yang harus bahkan ketika seorang itu pergi dengan keluarganya ke negeri kafir, maka dia situ dia barangkali tidak akan mendengarkan suara azan, barangkali situ dia tidak mendengarkan orang-orang yang berzikir, bahkan justru dia mendengarkan misalnya suara-suara trompet dari orang-orang Yahudi atau suara lonceng-lonceng ya dari umat Nasrani. Ya, sehingga tinggalnya mereka beberapa saat di negeri kafir itu bersama keluarganya, maka ini akan mendapatkan, justru dia akan mendapatkan satu keburukan yang banyak. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ini barangkali yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang jenis hijrah yang pertama, yaitu hijrah meninggalkan tempat ya. Adapun hijrah meninggalkan apa namanya, amal perbuatan yang buruk, hijrah meninggalkan orang-orang yang berbuat buruk dan kemaksiatan, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan di pekan depan. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, ya kami cukupkan sampai di sini ya kajian hadis kita. Tentang hadis pertama ini belum selesai ya. Masih ada lagi beberapa poin-poin pembahasan yang belum selesai kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya di pekan depan insya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan pada para peserta kajian yang sudah menyempatkan waktunya di bulan suci Ramadan ini. Ya, barangkali di antara kita ada yang mau beristirahat. Ya, tapi alhamdulillah kita masih menyempatkan sejenak untuk mengkaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan dalam syariat kita ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik bagi mereka. Dan insya Allah kajian Tazkiyatun Nufus kami unturkan ya jam 2 nanti sebentar sampai jam 3. Ya silakan
yang ada kesempatan ya, jam 2 sebentar kita akan mengkaji program kajian tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa di jam 2. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, adapun kajian apa namanya tafsir ya, yang sedianya kan tafsir itu hari Ahad ya di malam hari. Tapi karena bulan Ramadan di malam hari kita sibuk bertarawih, melaksanakan tarawih, maka tafsir akan kita lanjutkan di jam 4 sore sampai jam 5. Insyaallah tafsir kita mulai jam 4 sore sampai jam 5 insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, sekali lagi kami mohon maaf jika yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari kebodohan kami. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan kami kirimkan rekamannya.